Pemirsa mungkin masih lekat dalam ingatan kita tentang bencana tanah longsor di beberapa daerah di Indonesia beberapa bulan lalu. Pada tanggal 15 Desember lalu, majalah Tajuk, Bintang Group, dan TNI Angkatan Darat telah menyelenggarakan Malam Dana Longsor Aid. Malam dana yang dihadiri oleh Putri Presiden Abdurrahman Wahid serta Kepala Staf Angkatan Darat Endriartono Sutarto itu berhasil mengumpulkan dana sejumlah 2,5 miliar rupiah. Hari Selasa minggu lalu, Selamat sore pemirsa, jumpa lagi bersama saya Lea Katlia dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang membuka cakrawala Anda tentang dunia selebritis. 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi menarik dari dunia selebritis. Berikut kilasan tayangan kita sore ini. artis Krisdayanti baru saja mengadakan acara selapanan anaknya yang kedua, Azriel Akbar Hermansyah, di rumah orang tuanya hari Minggu lalu. Hari Selasa 30 April lalu, sejumlah artis dari Persatuan Artis Sinetron Indonesia atau PARSI berkunjung ke daerah Solok, Sumatera Barat guna menyampaikan sumbangan Longsor Aid. Kita ikuti pula pemirsa sejumlah informasi tentang aktivitas selebriti dalam agenda selebriti. Dan di akhir acara pemirsa, kita recek jalannya persidangan perceraian Meriam Bellina di Pengadilan Agama Cibinong Selasa 30 Januari lalu. Ikuti pula wawancara cek dan dicek dengan Ferry Anggriawan, mantan suami Meriam Bellina yang pertama. Pemirsa, cerita tentang Krisdayanti tidak akan pernah ada habisnya. Pada hari Minggu lalu, Krisdayanti dan Anang merayakan upacara turun tanah anak keduanya Azriel Akbar Hermansyah di kediaman ibunya di Jatibening. Pemirsa, Minggu 28 Januari lalu, pasangan artis Krisdayanti dan Anang Hermansyah menyelenggarakan upacara adat turun tanah untuk anak keduanya Azriel Akbar Hermansyah. Tetapi kali ini Krisdayanti lebih memilih menyelenggarakan acara tersebut di rumah orang tuanya di Jatibening Estate. Upacara adat turun tanah ini biasanya diwarnai oleh suatu keyakinan yang dapat menunjukkan beberapa hal tentang si anak kelak. Setelah menjalani upacara, lalu keyakinan apa yang dirasakan Yanti dan Anang terhadap anaknya Azriel? Saya sama Mas Anang dengan acara ini ya pinginnya bahwa kita tidak pernah melupakan ritual adat Jawa. Ya aku sama Yanti itu hanya sebatas ngajarin, nganterin itu saja. Ya nanti setelah itu dia dewasa, dia udah berhak untuk mandiri, ya dia hidup sendiri. Menurut Yanti dan Anang, apakah tradisi turun tanah ini memang penting dilaksanakan bagi anak-anaknya? Sebenarnya enggak juga, tidak aku haruskan begini. Tapi berhubung kita ada uang untuk bisa begini, ya untuk nggak apa-apa ini buat anak kok. Seperti juga Aurelia yang telah disekolahkan sejak kecil, apakah pada Azriel, Yanti dan Anang melakukan hal yang sama? Udah ditelepon sama tempat sekolahnya Loli yang 6 bulan udah bisa start. Cuman kayaknya karena aku lagi nikmatin banget, dulu kan aku main sinetron banyakan di luar, jadi jadi aku justru yang kadang sebetulnya nggak bagus gitu loh. Jumat misalkan, ya nggak usah sekolah deh, kumpul semua bersama-sama gitu, harusnya nggak boleh gitu. Mungkin untuk umur 3 tahun Aurel udah nggak boleh, tapi untuk adiknya kayaknya lagi tak dekem di rumah. Dalam hal pendidikan, bagaimanakah Krisdayanti dan Anang menerapkan pada anak-anaknya? Kalau aku adalah agama, terutamanya dia. Setelah itu dia nggak tahu mau milih apa, silakan saja. Pada satu saat aku akan bikin pengecualian untuk hari Jumat. Aku kepinginnya begitu karena aku harus pagi sholat Jumat. Aku maunya anakku besok sampai ini nggak usah sekolah. Tapi syaratnya adalah satu, dia harus pintar dulu. Di sekolahnya harus pintar, dua-duanya. Nah kalau begitu hari Jumat mesti aku bilang gak usah sekolah, gak apa-apa. Anak selalu bilang begitu, sementara kan mungkin kita perempuan yang deg-degan. Karena kalau anak saya di Jumat itu kan yang namanya sekolah kurikulumnya pasti ekstrakurikuler full gitu kan. Ada yang pramuka, ada yang bahasa Inggris apa segala macam. Tapi ya bisa-bisa aja. Yang pasti nanti kalau anaknya pinter juga mungkin dia berubah. Nunggu dia ngomong, emang kenapa sih? Ya Jumat itu Pipi pagi sholat Jumat. Pipi biasanya nggak kerja kalau Jumat. Nah, kamu sama Pipi aja. Adakah doa khusus Krisdayanti dan Anang untuk Azriel dalam acara turun tanah ini? Doanya ya, kamu berguna buat agama nusa dan bangsa. Itu jadi anak yang soleh. Ya itu. Waktu aku tadi jemput Azriel, aku cuma baca ayat kursi aja, karena ayat kursi itu kan kaya sekali artinya.
di saat aku ketakutan, di saat aku sendiri, di saat aku merasa miskin, merasa kaya, aku selalu baca itu. Jadi mudah-mudahan anak saya akan besar dengan ayat itu gitu. Amin. Pemirsa, beberapa selebriti pada hari Selasa lalu berkunjung ke daerah Solok, Sumatera Barat. Kunjungan itu dalam rangka memberikan sumbangan kepada masyarakat Solok yang menjadi korban gempa. Pemirsa, mungkin masih lekat dalam ingatan kita tentang bencana tanah longsor di beberapa daerah di Indonesia beberapa bulan lalu. Pada tanggal 15 Desember lalu, majalah tajuk Bintang Group dan TNI Angkatan Darat telah menyelenggarakan Malam Dana Longsor Aid. Malam dana yang dihadiri oleh Putri Presiden Abdurrahman Wahid serta Kepala Staf Angkatan Darat Endriartono Sutarto itu berhasil mengumpulkan dana sejumlah 2,5 miliar rupiah. Hari Selasa minggu lalu, panitia amal Longsor Aid mengunjungi daerah Solok, Sumatera Barat, daerah terparah dalam musibah longsor lalu. Solok merupakan daerah pertama yang mendapat bantuan dari 7 provinsi yang direncanakan. Acara penyerahan bantuan itu dihadiri oleh suami wakil Presiden Megawati Soekarno Putri yaitu Taufik Yemas serta istri kasat Nyonya Endriartono Sutarto. Selain mereka hadir pula sejumlah artis seperti bintang sinetron Erna Libya, Anwar Fuadi, penyanyi Dewi Yul, dan sang suami Reza Hetapi. Keempat artis ini sejak awal memang telah terlibat dalam acara Longsor Aid yang diselenggarakan oleh Bintang Group dan majalah tajuk itu. Dari awal dari mulain kita acara lelang untuk Longsor Aid itu saya bersama Erna itu sebagai juru lelang. Juru lelang barang-barang kepunyaan Kasat dan kepunyaan Pak Gus Dur. Jadi dan kebetulan pada waktu acara lelang itu ya kita bisa mendapatkan lumayan juga 2.450.000.000. Pada malam dananya kebetulan saya menyanyi. Saya kira memang kalau diberikan langsung, jadi artinya yang bersangkutan seperti misalnya apa penyelenggaranya atau yang memberikan sumbangan ikut terjun langsung memberikan, saya kira itu juga paling tidak secara psikologis membuat kegembiraan yang lebih gitu kepada yang menerima. Jadi artinya bukan cuma materinya dikirimkan, tapi bagaimana kita juga ingin memberikan semangat dan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita gitu. Selain berkunjung dan menikmati keindahan alam Solok, perjalanan sosial itu juga memberikan pengalaman pertama bagi mereka naik pesawat Hercules C-130 milik TNI. Bagaimana kesan para artis ini? Iya, saya sama Erna pertama kali naik Hercules. Tadinya agak ngeri juga begitu lihat banyak kabel-kabel segala macam. Ya kabel-kabel. Tapi setelah naik ternyata enak loh ya. Ternyata enak, hampir nggak ada bandingan sama sekali gitu. Nggak ada bantingan awannya gitu. Bandingan awan? Iya nggak terasa kebentur-bentur awan gitu. Enak pertama kali dalam hidup naik Hercules. Mungkin kita nggak bakal terulang lagi. Pengalaman pertama yang buat saya, nggak tahu Bang Rey menarik nggak? Pertama naik Hercules ya. Paling enak memang mengunjungi daerah-daerah, kita bisa tahu udaranya juga segar, jadi kita dapat buat hidup di Jakarta yang penuh dengan polusi. Sekarang ada di Padang, ada di tadi Solok itu udaranya segar, dingin, enak, tambah cerah hidup ini kayaknya gitu. Kalau buat saya sendiri terkadang ada hal-hal yang tidak harus kita hitung dengan angka, kita bisa bergerak atau kita melakukan sesuatu. Artinya kami mendapatkan undangan, kami bisa menghibur. Sekali-sekali kita tidak berpikir ada matematika di situ. Bahkan kalau bisa apa yang kita bisa berikan ya suara misalnya ya. Yang penting bagaimana kita jadi manusia bisa membahagiakan orang lain. Lantas bagaimana tanggapan mereka bisa terlibat dalam acara sosial itu? Kalau aku merasa surprise banget ya, karena pertama waktu ketika kita lelang itu untuk mengumpulkan dana, begitu surprise karena banyak sekali dana yang terkumpul yang kita juga nggak menyangka sampai 2,5 miliar di
zaman Krismon begini. Itu pun masih akan nambah lagi kalau kita nggak cut. Udah gitu juga ternyata banyak sekali appreciate dari teman-teman artis gitu yang udah senior ya, Mbak Titi Puspa juga waktu itu, Mbak Dewi Ul, makasih. Banyak banget deh pokoknya yang mendukung Kami Atma Negara. semua jadinya. Tapi sayang mereka nggak bisa ikut ya. Rita Effendi juga. Cuma ini bagus sekali gitu karena ternyata pas ngelihat ke sini gitu loh, ternyata memang aduh memang layak banget untuk dibantu gitu.